Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan saya Akhira Putri Khadijah, Salsabil Hasna Ashila, dan Disita Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang produksi tulisan pendek. Pengertian esai. Esai adalah karangan berbentuk prosa yang membahas masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai sebagai karangan bisa bersifat informal dan formal. Esai informal mempergunakan bahasa percakapan melalui sapaan saya dan seolah-olah ia berbicara dengan pembacanya. Esai yang formal pendekatannya serius. Pengarang mempergunakan semua persyaratan penulis. 5 tipe esai. Yang pertama, esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menulis subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, tempat rekreasi, dan sebagainya. Kedua, esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam media massa dan majalah. Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap media, massa atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Yang ketiga, esai pribadi. Esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan saya adalah saya. Yang keempat, esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal. Penulis mengungkapkan dengan dalam sesungguhnya dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan kehidupan, misalnya politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Yang terakhir, esai kritik. Dalam esai kritik, penulisnya memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, teater, kesusastraan. Esai kritik bisa ditulis tentang seni tradisional. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. Ciri-ciri esai. Yang pertama, bentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindar penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Yang kedua, singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seseorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisan dengan gaya penulis lain. Yang keempat, selalu utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi kebutuhan penulis. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Yang terakhir, mempunyai nada pribadi atau bersifat individu yang membedakan esai dengan jenis karya sastra. Bagian esai. Sebuah esai dasar bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi bahasa dan pengantar tentang yang akan dinilai oleh si penulis tersebut. 2. Tubuh esai yang menyajikan seluruh informasi. 3. Bagian akhir yang memberikan kesimpulan dengan menyebutkan kembali ide pokok ringkasan dari tubuh esai. Pengertian artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Jenis penulisan artikel. 1. Deskripsi. 2. Narasi. 3. Eksposisi. 4. Argumentasi. 5. Persuasi. Ciri-ciri artikel. 1. Isi artikel dibuat berdasarkan fakta. 2. Artikel memiliki sifat tidak hanya opini saja. 3. Artikel ditulis dengan menggunakan mode yang sistematis. 4. Artikel memiliki sifat faktual serta informatif. 5. Teks artikel bisa ditulis dengan bahasa resmi atau tidak resmi.
Selanjutnya, pengertian makalah. Makalah merupakan karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah tersebut ditulis untuk disajikan dalam forum ilmiah atau tugas-tugas terstruktur. Makalah merupakan salah satu jenis karangan yang memiliki ciri atau sifat ilmiah yaitu objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Jenis-jenis makalah. Jenis makalah deduktif. Makalah deduktif merupakan makalah yang tulisannya didasarkan pada kajian teoritis atau pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya, jenis makalah induktif. Makalah induktif merupakan makalah yang disusun berdasarkan data empiris, diperoleh dari lapangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Lalu yang terakhir, jenis makalah campuran. Makalah campuran merupakan makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis digabung data empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12 mengenai produksi tulisan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.